Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Semua orang di platform tinggi saling memandang. Sungguh tidak terduga bahwa kuda hitam terbesar akan bertemu dengan harimau sejati yang akan menghalangi jalannya pada saat kritis seperti itu. Kemungkinan hanya Ziyan dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun kinerja Xiao Yan dalam dua pertempuran sebelumnya sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ahli puncak sejati di peringkat kuat seperti Liu Qing. Xiao Yan ini bisa dianggap tidak beruntung. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yu juga sedikit merajut alisnya. Meskipun dia sudah memiliki pendapat tinggi tentang kekuatan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang yang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun saya juga berpikir bahwa peluang Xiao Yan kalah tinggi, saya juga tidak dapat menyangkal bahwa dia juga memiliki peluang untuk menang. Pertandingannya dengan Liu Qing, sulit untuk dikatakan. Beberapa orang di sisinya mengangguk sedikit. Tatapan mereka tanpa sadar menyapu ke posisi Liu Qing. Pada saat ini, dahi yang terakhir juga menunjukkan kejutan yang sangat samar. Namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Pikirannya tenang, tampak mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiao Yan kemarin membuatnya menahan perut yang penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan dia akan bertemu dengan saudara laki-lakinya Liu Qing dalam kompetisi, tetapi sangat tidak terduga bahwa yang terakhir benar-benar sial bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan yang paling penting ini. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan dia dengan bangga melontarkan kata di dalam hatinya, retribusi. Wu Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan agak tidak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiao Yan, kenapa aku tidak membantumu menghajar Liu Qing sampai dia tidak bisa tampil untuk pertandingan? Dengan begitu, Anda bisa langsung maju. Ziyan mengayunkan ekor kudanya yang berwarna ungu saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Tolong, bisakah kamu lebih percaya padaku?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia mengusap kepala Ziyan dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa dengan pengecualian Sun Er, ekspresi orang lain agak serius. Dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya, meskipun lawan saya adalah Liu Qing. Anda semua tidak perlu menunjukkan sikap meratap seperti ini, bukan? Pertandingan bahkan belum dimulai. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum paksa ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan melihat posisi 10 besar. Sekarang peristiwa seperti itu, yang membuat seseorang tidak berdaya, telah muncul pada saat yang paling kritis, kemungkinan Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia memandangi orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya ini. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka benar-benar berjuang keras. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan elit doang, Xiao Yan bahkan akan bisa menyebabkan Do Huang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun, setelah Angry Buddha Lotus Flame, skala besar benar-benar dilepaskan, kekuatan penghancur yang menyebabkan bahkan Yao Lao menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana.
Tentu saja, efek samping dari Angry Buddha Lotus Flame skala besar terlalu besar. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, Xiaoyan tidak akan mudah menggunakannya. Benda ini juga merupakan kartu truf tersembunyi terakhirnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk beberapa saat sebelum semua orang sekali lagi mengalihkan pandangan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Su Qian perlahan mundur dari tempat Xiaoyan berada. Dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini, yang mengendalikan api surgawi, di usia yang begitu muda, akan sekali lagi dapat menampilkan keajaiban dan masuk ke 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang yang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao, Qian Mo. Saat teriakan lembut Su Qian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berpaling dari kemalangan Xiaoyan. Banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang di platform tinggi itu. Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri di depan mata semua orang. Ekspresi pria yang sosoknya tidak lebih kurus dari Liu Qing ini tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu, dia melompat turun dan mendarat dengan keras di arena. Begitu Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk itu juga berdiri tanpa daya. Setelah itu, lemak di sekujur tubuhnya bergetar saat dia sampai di tepi platform tinggi. Otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin samar menggumpal di sekitar tubuhnya. Segera, tubuh besar itu perlahan melayang ke arena seperti balon di depan penonton yang terpana. Dia benar-benar mempraktikkan afinitas angin Douqi, banyak orang yang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan lincah Douqi benar-benar memiliki perasaan yang sangat berbeda ketika digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa seseorang yang mampu menempati posisi 10 besar, peringkat kuat, adalah orang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang pasti akan kehilangan darah jika menilai buku dari sampulnya. Suasana di galeri tontonan langsung menjadi panas membara saat dua orang memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar di peringkat kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini bisa dianggap sangat mengasyikkan. Setelah lembut, biarkan pertandingan dimulai oleh Su Qian, kedua orang di arena segera menghunus senjatanya. Senjata Yan Hao masih berupa palu logam besar berwarna hitam pekat sementara Qian Mo memamerkan benda berwarna emas gigi gergaji melingkar dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan tertegun semua orang. Cakram gigi gergaji berwarna kuning melingkar itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, banyak gigi gergaji tajam di tepinya samar-samar mengandung cahaya dingin yang menembus. Dikabarkan bahwa senjata Qian Mo ini disebut Golden Sautot Disc. Ini memiliki momentum yang mengejutkan saat dilempar. Selain itu, ini sangat akurat dan kejam. Jika 10 dari cakram gigi gergaji emas dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan membuat seseorang pusing. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan dari samping. Oh! Xiaoyan mengangkat alisnya dengan cara yang agak tertarik. Dia tidak menyangka bahwa gendut ini benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki beberapa keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao sementara galeri penglihatan terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar, "Kakak Yan, kau pasti lebih lembut saat menyerang. Jika palu logam hitam milikmu itu dihancurkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang. Jangan beri aku omong kosong itu. Fat Qian, sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Aku ingin tahu seberapa kuat cakram gigi gergaji emas itu dibandingkan dengan masa lalu." Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia melambaikan palu logam hitam di tangannya. Suara deras angin yang tajam yang diciptakan menyebabkan orang-orang di panggung menonton di sekitar tanpa sadar menutup telinga mereka. Daging gemuk di wajah Qian Mo bergerak-gerak saat dia tertawa terbahak-bahak.
Ekspresinya segera menjadi serius saat dia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Dou Qi yang padat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi cakram gigi gergaji di bawah kendali yang pertama. Hah! Suara rendah tiba-tiba terdengar. Tangan Qian Mo tiba-tiba bergetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya keemasan, seperti sambaran petir keemasan. Ini menembak secara eksplosif ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas itu sangat cepat sehingga menakutkan. Semua orang samar-samar bisa melihat garis berwarna emas berkedip di mata mereka saat petir menyambar Yan Hao. Bang! Palu logam hitam pekat itu dengan kejam menghantam tanah. Segera, garis retakan seukuran lengan dengan cepat menyebar di tanah. Gelombang energi kuning tua yang sangat kuat melesat keluar dari garis retakan dan secara tidak sengaja menghantam petir kuning keemasan, menghancurkannya hingga menyambar langsung ke langit. Lagi! Masih ada 9 siklus dari 10 siklus Qian. Haha! Yan Hao tertawa terbahak-bahak. Dou Qi di tubuhnya mengalir dengan cepat. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa getir dan menghela nafas. Dou Qi Yan Hao termasuk dalam tipe afinitas dasar. Selain itu adalah batu Dou Qi yang sangat langka. Jenis Dou Qi ini akan memungkinkan tubuh praktisi berputar sekeras batu, yang secara kebetulan menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan oleh Yan Hao baik dalam hal kekuatan dan afinitas. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas menghabiskan banyak Dou Qi. Dengan kekuatannya, dia hanya mampu menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu, Qian Mo juga memiliki nama panggilan di akademi dalam yang disebut 10 siklus Qian. Wu Hao tampak seperti seorang komentator saat dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah dia dengar. Xiao Yan mengangguk sedikit. Cakram gigi gergaji emas jenis ini sangat tidak cocok untuk kompetisi terbuka semacam ini. Tempat di mana seluruh kekuatannya bisa ditampilkan haruslah ketika itu digunakan sebagai serangan diam-diam. Bayangkan saja, jika 1 atau 2 cakram gigi gergaji emas ditembakkan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari sudut ketika seseorang sedang berjalan di hutan pegunungan, bukankah itu akan menyebabkan sakit kepala dan ketakutan? Qian Mo juga bersih dari kelemahannya sendiri di dalam arena. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, gurunya telah mengatakan bahwa jika dia menjadi seorang pembunuh, kemungkinan dia akan berhasil dengan sangat baik. Namun, jika dia menghadapi pertarungan langsung, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Satu demi satu, cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif dari tangan Qian Mo. Dengan cara yang seperti pencahayaan. Namun, terlepas dari betapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua Dou Qi-nya untuk pembelaannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram gigi gergaji emas yang tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat panjang di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua Dou Qi-nya untuk bertahan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas oleh Qian Mo. Oleh karena itu, pertempuran mereka berdua ini pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa yang Dou Qi lebih kuat. Pertarungan di mana satu pihak menyerang dan pihak lain membela mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tapi agak membosankan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa Qian Mo sudah dirugikan dalam pertandingan ini. Ini karena kekuatan penuh serangannya tidak dapat mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya melambai tanpa daya.
Dia menyimpan 2 cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengaku kalah di depan tatapan tertegun di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo atas kehilangannya sesuai dengan harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua pun menyusul. Ziyan versus Qin Shen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Ziyan melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin, hatinya dipenuhi dengan amarah yang membara karena Magical Beast kelas Do Huang itu. Sekarang, dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, dia menarik lengan bajunya. Matanya yang besar dan hitam pekat dengan kejam menyapu platform tinggi itu. Banyak orang di platform tinggi menciutkan leher mereka saat mereka memandangi cara Ziyan ini. Hati mereka berulang kali berduka atas Qin Shen. Namun, Qin Shen tidak muncul setelah Ziyan turun ke arena. Saat semua orang menjadi agak tidak sabar, sebuah suara lemah akhirnya terdengar. Qin Shen berkata bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion hening. Seketika, mereka merasa bingung. Ini terlalu lucu, bukan? Xiao Yan dan yang lainnya mengusap wajah mereka yang agak kaku. Apa yang Ziyan lakukan di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli di peringkat kuat ini menjadi khawatir atau bahkan menakutkan. Su Qian dan tetua lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala. Namun, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga memahami dengan jelas bahwa Ziyan pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di peringkat kuat. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau, apalagi orang lain. Batuk, karena Qin Shen telah mengakui kekalahan, mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Su Qian berdiri, mengeluarkan batuk sebelum segera berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Su Qian jatuh, banyak tatapan di stadion segera beralih ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini sepertinya yang paling dinantikan semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.